saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ada satu kunci yang luar biasa untuk rumah tangga, yaitu saling memberi dan menerima apa adanya. Itu yang menjadi kata kunci. Dan jauhilah sikap egois, mementingkan diri sendiri. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan yang sekarang mau menolong rumah tangga kami masing-masing. Rumah tangga pemirsa, rumah tangga jemaat yang sedang menyaksikan program ini. Kami sungguh berdoa supaya kami secara mendalam memahami firman Tuhan ini dan tidak pernah lagi mau hidup egois dan mementingkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari perjanjian baru, dari surat Roma pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-7. 1, 2 dan 7 Roma 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Ayat 7, sebab itu terimalah satu sama lain seperti Kristus telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Amin. Saudara pemirsa, inilah satu bagian tentang rumah tangga yang luar biasa. Mengapa? 2 kali disebut dalam ayat 1 dan ayat 2 supaya kita jangan egois. Mencari kesenangan untuk diri sendiri itu sama dengan egois. Tidak usah jauh. Makanan misalnya. Kita menuntut, ini saya bicara tentang saya sendiri, suami menuntut selalu mau makan yang dia suka.
Sedangkan istrinya, istri saya misalnya, mau makanan yang berbeda. Saudara sekalian, saya mengajak kita buka mata sekarang. Kalau ini terus dikembangkan, rumah tangga saudara akan hancur hanya gara-gara makanan. Oleh sebab itu, mari kita sekarang, istilah itu sebenarnya benar-benar saudara sekalian, istilah itu. Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga. Maksudnya itu, kalau orang masak kan pakai garam, pakai asam, ya. Jadi itu benar-benar terjadi, sehingga rumah tangga mulai dari makanan atau mulai dari cara berpakaian itu sungguh-sungguh harus diperhatikan dan jangan egois. Sebaiknya rumah tangga yang baru bertanya ya kepada pasangannya, kamu senang saya pakai pakaian ini? Misalnya, ya ada mana gadis yang selama dia gadis hidup bebas di rumah dan dia sudah terbiasa pakai tank top, ya. Ini yang baju yang cuma pakai satu tali di sini, tali di sini, kemudian sampai buah dadanya juga hampir kelihatan. Tapi dia sudah dari kecil sudah dibiasakan mamanya pakai pakaian seperti itu, sehingga dia suka. Sudah bisa bayangkan ketemu dengan suami yang konservatif. Artinya di rumah mereka tidak pernah lihat orang berpakaian seperti itu. Jadi ini bisa jadi masalah besar. Hendaklah kemudian saling merendahkan diri dan bertanya, kamu suka saya pakai pakaian itu? Dan suami bisa katakan, maaf saya tidak suka kamu pakai pakaian itu. Kita kan mau pergi ke gereja. Nah, terus istri juga harus merendah bahwa oh ini yang dimaksudkan ialah suami saya rupanya tidak pernah lihat dalam rumah tangganya baik ibunya maupun saudara-saudaranya perempuan berpakaian seperti saya. Saling merendahkan diri dan jangan bersikap egois. Yang kedua, yang ayat yang ketujuh tadi. Sebab itu terimalah satu sama lain sama seperti Kristus telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu sama lain ini berbicara tentang apa? Kekurangan dan kelemahan. Kekuatan dan kelebihan. Perhatikan itu baik-baik, saudara sekalian. Kenapa? Seringkali kita misalnya hanya bisa melihat kelemahan. Saya hanya bisa melihat kelemahan Ibu Selvi, kekurangannya. Oh jangan, saudara sekalian. Itu sebabnya saya ngotot. Mulai sejak kami ambil gelar STH dulu, BTH mulai, karena kami semua seperti itu dulu harus kuliah, harus melayan Tuhan dulu 4 tahun baru bisa mengambil STH. Pada masa itu, kami mengambil STH selama 6 tahun. Ya, saudara sekalian, sejak kami kenal dan ini kami menjadi orang yang saling tolong menolong. Saya waktu Ibu Selvi mengambil BTH, saya banyak sekali menolong dia mencarikan bahan karena dia pada waktu itu belum seperti sekarang ya. Tahun 1980-an itu, saudara sekalian, itu belum seperti sekarang audiovisual yang dia tulis. Jadi saya cari kemana-mana ya untuk memenuhi dia punya skripsi. Kemudian skripsi STH juga sama. Saya banyak menolong dia, ya bukan karena dia tidak mampu, tapi perasaan saya untuk mau menolong calon istri saya. Ya, jadi itu mesti diingat. Kemudian sekarang ketika kami mengambil gelar S2, 2 S2, nanti 2 juga S3, ya. Saya tidak pernah mau tinggalkan Ibu Selvi. Kami ambil dua-dua. Dan kemudian
Ya, itu yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga sejauh ini rumah tangga kami aman dan diberkati oleh Tuhan. Karena saya selalu mengatakan kita melayani sama-sama. Karena itu kita harus berjuang sama-sama, memperoleh gelar juga sama-sama. Itu yang harus sudah tanamkan, di mana kita melihat kelemahan, kekurangan, tapi juga melihat kelebihan dari pasangan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Beri anugerah kepada kami semua, seluruh pasangan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami hidup tidak egois, dan kami mau saling memberi dan menerima segala kekurangan dan kelemahan masing-masing, segala kekuatan dan kelebihan masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.